Susah banget ya. Pengen belajar bahasa Inggris, tapi kok kagak ada duit. Bisa nggak sih belajar bahasa Inggris, tapi nggak usah kursus gitu? Pusing gua. Pengen belajar bahasa Inggris, tapi nggak pengen ngeluarin biaya ekstra untuk les atau kursus bahasa Inggris? Bisa aja sob, kamu bisa belajar secara otodidak. Dan pengen tahu gimana tips dan triknya belajar bahasa Inggris secara otodidak? Sini aku jelasin. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan share pengalamanku aja ya untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak atau secara mandiri. Dan semoga bisa kalian jadikan inspirasi dan juga bisa kalian praktekin langsung di rumah. First and the foremost, the strong why. Kalau kamu belajar sesuatu sendiri, pastikan niat atau alasan kamu belajar itu harus kuat. Why-nya itu harus kuat. Why gitu. Why kamu belajar. Why kamu ingin belajar itu dan why kamu harus belajar itu secara mandiri gitu. Jadi kamu harus tentukan kenapa kamu harus belajar sesuatu itu dan tujuanmu itu untuk apa. Karena belajar sendiri itu rawan banget yang namanya kehilangan motivasi, ya kan? Bisa aja kalian awal-awal tuh pasti masih semangat, pasti mengerjain ini tuh, pelatihan ini tuh, tapi karena nggak ada temennya untuk saling menyemangatin, kadang dan sering kasus ya, sering juga kalau di tengah-tengah itu atau ya di tengah-tengah atau bahkan hari kedua atau hari ketiga lah, kadang itu minat itu udah langsung turun, ngedrop, semangat itu udah langsung turun karena itu tadi. Karena sendiri kalian harus nyemangatin diri sendiri dan tidak ada patokan untuk kalian lari gitu teman-teman. Nah jadi strongest why ini akan menjadi alasan dan tujuanmu yang bisa menjadi bahan bakar kamu agar kamu nggak kehilangan arah dan kehilangan semangat. Meskipun ya rasanya kamu pasti akan kayak pengen mati aja gitu sih, tapi alasan yang kuat ini akan menjadi bahan bakar semangat kamu biar kamu tetap terus untuk semangat belajar. So, pastikan tujuanmu itu jelas dan kamu harus pegang itu kuat-kuat. Misalnya nih, kamu pengen belajar bahasa Inggris itu untuk interview kerja atau untuk beasiswa ke luar negeri gitu. Nah, kalau kalian udah tentukan goal itu, kalian harus balik lagi nih, why kalian harus kuliah di luar negeri atau why kalian harus kerja di perusahaan itu yang mana interviewnya atau lingkungan kerjanya itu sehari-hari pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin kalian aku pengen kuliah di luar negeri karena aku pengen rasain gimana musim dingin di luar negeri ya, misalnya gitu. Atau aku pengen ke Amerika karena aku pengen ngerti dan paham dan get involved di lingkungan Amerika yang mungkin kalian adalah penyuka hip hop ya, jadi kalian pengen banget ngerasain culture hip hopnya di sana gitu. Misal nih ya, kamu harus tentukan tujuan itu ya, goalsnya, dan juga kamu harus pegang kuat-kuat the strongest why-nya kamu agar kamu tetap bisa belajar dengan fokus. Oke? Ingat ya teman-teman, alasan kalian tuh harus benar-benar kuat agar bisa menjadi bahan bakar atau fuel dari semangat kalian. So, keep that in mind. Nah, setelah kamu tahu nih tujuan dan juga alasan kamu buat belajar, selanjutnya kamu harus tahu apa sih kebutuhan belajar kamu. Misal, kalau kamu pengen kuliah di luar negeri ataupun misal kamu pengen kerja di suatu perusahaan yang culture-nya atau interviewnya itu pakai bahasa Inggris sehari-harinya. Misal nih, aku pengen kerja di sebuah perusahaan pertambangan yang company-nya tuh udah go internasional banget dan banyak bule-bulenya. Jadi kita harus pakai komunikasi pakai bahasa Inggris sehari-harinya. Jadi kita harus tahu tuh vocabulary apa yang biasa dipakai di bidang pertambangan itu. Jadi kalau misal masalah teknisnya, istilah-istilah teknis, mulai dari istilah-istilah teknisnya sampai ke percakapan sehari-harinya. Dan ketika kamu udah knowing your needs atau mengerti kebutuhan kamu, hal ini tidak akan membuat kamu merasa stres dan juga overwhelmed karena banyak banget yang harus belajar. Jadi lebih terfokus gitu teman-teman. Gimana? Sampai sini kira-kira masih paham lah ya? Masih paham kan? Udah ngantuk. Sama aku ngantuk. Yaudah aku tidur dulu ya. Enggak aja, bercanda. Yang ketiga yaitu adalah start simple. Kalian bisa mulai belajar dari kosakata yang sederhana dulu.
Dengan vocab-vocab sederhana yang bisa kamu temukan sehari-hari, kamu bisa kok atau kamu udah bisa kok untuk mengutarakan maksud dan tujuan komunikasi kamu. Jangan merasa terbebani dulu untuk ngomong atau nulis secara grammatically correct atau secara grammar bener gitu. Karena ini akan semakin membebani kamu dalam belajar bahasa Inggris. Jadi start yang simple-simple dulu aja lah. Gak apa, ngomong aja dulu, start aja dulu gitu kan. Misalkan nih kalian pengen ngomong kalau kalian lagi belajar di luar negeri, kalian bisa pakai atau ngomong langsung aja I study abroad. Itu udah menggambarkan ya, atau orang yang kalian ajak ngobrol itu udah tahu kalau kalian lagi belajar di luar negeri. So ingat, kalian jangan sekali-kali terbebani oleh grammar dulu. Santai aja, mulai aja dulu gitu ya. Do not worry about the grammar. Nah, yang keempat adalah learn grammar gradually. Kalau kalian udah bisa atau paham vocab-vocab ya, kalian bisa langsung move ke grammar. Gradually aja, nggak usah terlalu terburu-buru, santai aja dulu ya, pelan-pelan aja dulu. Mulai dengan kalimat bahasa Inggris yang mengandung SPOK-nya lah kalau istilah bahasa Indonesianya. Coba deh kalian bisa baca-baca dari magazine atau newspaper atau email ya, atau ya speech dari film-film ataupun series ataupun ya series sih. Ataupun speech dari orang-orang penting atau orang-orang bule di sana. Coba kalian analisis tuh gimana cara ngomongnya, susunan katanya gimana. Kalau dia ngomong rencana ke depan itu strukturnya kayak gimana. Kalau dia ngomongin hal yang ada di masa lampau, dia strukturnya kayak gimana. Kalian bisa langsung dengerin juga cara pronunciation-nya kayak gimana dan artikulasinya kayak gimana dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung pelajari dari native speaker untuk contoh aslinya, dan kalian bisa langsung pelajari itu. And in my humble opinion, udah kayak orang-orang Jaksel aja, IMHO gitu ya. In my humble opinion, cara-cara ini itu lebih bisa bikin kalian relax dalam belajar. Jadi nggak terpaku sama yang namanya formula-formula tertentu, dan bisa ngasih kalian kesan bahwa kalian tuh secara nggak sadar belajar. Padahal sebenarnya kalian cuman lagi nonton film atau lagi nonton dokumentaris tentang presiden Amerika gitu yang ada speech-nya gitu ya. Tapi sebenarnya kalian juga secara nggak langsung kalian belajar bahasa Inggris. Kalian menyerap semua informasi dari bahasa yang mereka katakan itu. Itu kuncinya. Jangan pernah kalian berpikir dan merasa kalau kalian lagi belajar, karena hal itu akan menghambat informasi yang masuk ke otak kalian. Tapi kalau kalian mikirnya fun terus happy, seneng, pasti informasi yang kita dapat itu masuk langsung ke saraf-saraf otak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang nomor 5, yaitu adalah practice and get involved. Nah, ibaratnya nih, kamu udah punya 4 pisau dari 4 poin di atas tadi yang udah aku sebutin ya. Dan sekarang yang terakhir adalah kamu harus tetap mengasah pisau-pisau ini agar tetap tajam gitu ya. Caranya gimana? Tentu saja dengan keep practice ya, atau tetap praktek terus, dan juga get involved. Maksudnya adalah kalian harus tetap mempraktekkan itu, dan nggak cuma mempraktekkan sendiri, tapi juga ke lingkungan kalian, ke teman-teman kalian, dan mungkin ke ya sekitar benda-benda sekitar kalian, bisa HP atau laptop atau gadget lain tuh harus berbahasa Inggris semua kayak gitu. Oke, langsung aja, let's take one example. Kalau kamu pengen kuliah ke luar negeri ya, coba praktek komen di Instagram atau sosial media, bisa universitas luar negeri ataupun akun-akun Instagram yang dia menyediakan beasiswa ke luar negeri. Coba deh kalian, coba aja komen-komen pakai bahasa Inggris ya, biar kalian lebih luas, biar kalian lebih paham. Ntar kalau ada yang nyalahin ya nggak apa-apa, itu sebagai program atau metode pembelajaran kalian. Belajar dari kritikan netizen gitu. Itu juga penting loh teman-teman. Kadang juga ada yang kayak gitu. Setelah itu, perhaps you can join with those groups ya, atau grup-grup para pencari beasiswa atau pencari pekerjaan di luar negeri sana, dan kamu bisa langsung gabung di diskusi mereka. Di awal kamu mungkin akan merasa canggung, malu, atau nggak comfort gitu, atau nggak nyaman gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Itulah yang namanya fase belajar. Go through it and you will make the most of your learning. Jadi itu tadi adalah 5 tips belajar otodidak dari aku teman-teman. Semoga teman-teman semua udah paham di sini dan bisa mempraktekannya langsung di rumah. I'm Vic Martino, I'm signing out and see you in the next video. Goodbye, peace out. I love you all.